Dulu, menikah itu seperti default setting hidup orang Indonesia. Lulus sekolah, kerja sebentar, lalu menikah. Seolah-olah hidup tanpa pernikahan itu seperti nasi tanpa lauk. Ada yang kurang. Tapi sekarang, data menunjukkan sesuatu yang berbeda. Angka pernikahan di Indonesia terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pertanyaannya, kenapa? Pertama, faktor ekonomi. Realitanya sederhana. Menikah itu mahal, bukan cuma soal biaya resepsi yang bisa bikin tabungan rontok, tapi juga biaya hidup setelahnya. Harga rumah naik, kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan naik. Sementara penghasilan banyak orang stagnan. Banyak pria merasa belum layak menikah karena belum punya rumah atau penghasilan mapan. Banyak wanita juga makin realistis, tidak mau menikah hanya bermodal cinta tanpa kestabilan finansial. Dan akhirnya orang menunda, dan ketika terlalu lama menunda kadang justru tidak jadi. Nah, yang kedua, perubahan pola pikir. Generasi sekarang tumbuh dengan lebih banyak pilihan hidup. Dulu pilihan hidup dianggap linear, sekolah, kerja, nikah, punya anak. Sekarang ada opsi lain, membangun karir dulu, traveling, mengejar passion, atau bahkan memilih hidup sendiri. Media sosial juga memperlihatkan gaya hidup single yang terlihat bebas dan menyenangkan. Pernikahan tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Ketiga, trauma dan ketakutan. Tingginya angka perceraian, cerita rumah tangga yang penuh konflik, KDRT atau perselingkuhan membuat banyak orang takut mengambil risiko. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga tidak harmonis seringkali membawa luka yang membuat mereka ragu untuk mengulang siklus yang sama. Mereka berpikir kalau akhirnya berantakan, untuk apa menikah? Keempat, standar yang makin tinggi. Aplikasi kencan dan media sosial menciptakan ilusi bahwa selalu ada pilihan yang lebih baik. Akibatnya, orang jadi sulit merasa cukup. Sedikit saja tidak cocok, langsung mundur. Padahal pernikahan bukan tentang menemukan pasangan sempurna, tapi tentang dua orang yang mau bertumbuh bersama. Lalu apa dampak buruknya jika tren ini terus berlanjut? Dampak pertama adalah penurunan angka kelahiran. Jika pernikahan turun, biasanya angka kelahiran ikut turun. Dalam jangka panjang ini bisa memicu masalah demografi seperti yang terjadi di Jepang dan Korea Selatan. Populasi menua, tenaga kerja berkurang, dan beban ekonomi generasi produktif makin berat. Dampak kedua adalah meningkatnya kesepian sosial. Manusia pada dasarnya makhluk yang sosial. Hidup sendiri memang bisa nyaman, tapi dalam jangka panjang, kesepian kronis berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Pernikahan bukan satu-satunya solusi untuk kesepian, tetapi ia adalah salah satu institusi yang menyediakan dukungan emosional jangka panjang. Dampak ketiga adalah perubahan struktur keluarga. Jika semakin sedikit orang menikah, pola keluarga besar yang selama ini menjadi kekuatan sosial Indonesia bisa melemah. Padahal dalam banyak situasi sulit, keluarga adalah jaringan pengaman pertama sebelum negara turun tangan. Namun penting juga untuk jujur, penurunan angka pernikahan tidak sepenuhnya buruk. Bisa jadi ini adalah tanda bahwa orang makin selektif dan tidak ingin menikah asal-asalan. Pernikahan yang dipaksakan hanya demi status sosial sering berakhir tidak sehat. Jadi kualitas bisa saja lebih penting daripada kuantitas. Insight besarnya adalah ini cuy. Masalahnya bukan sekedar orang tidak mau menikah, tapi karena sistem ekonomi, sosial, dan budaya belum sepenuhnya mendukung orang untuk merasa aman untuk menikah. Ketika biaya hidup tinggi, tekanan sosial besar, dan contoh pernikahan bahagia jarang terlihat, wajar jika orang mulai ragu. Pernikahan bukan lomba cepat-cepatan, tapi juga bukan sesuatu yang bisa terus ditunda tanpa konsekuensi. Yang dibutuhkan mungkin bukan sekedar dorongan, ayo cepat nikah, melainkan edukasi tentang kesiapan mental, literasi keuangan, dan kemampuan komunikasi dalam hubungan. Karena pada akhirnya pernikahan bukan tentang pesta sehari, tapi tentang komitmen puluhan tahun. Dan ketika semakin banyak orang memilih mundur dari komitmen itu, kita sedang melihat perubahan besar dalam cara masyarakat memandang masa depan. Sekian dan terima kasih, tetap semangat.